berarti animator kita itu bukan hanya jago kandang ya, udah merambah ke mancanegara juga. Betul, dan ya tadi kita kalau ngelihat itu kan, kalau dari asosiasi kita coba mikir bahwa wah SDM kita tuh jago-jago banget gitu. Tapi yang kami khawatirkan juga adalah dengan adanya Jumbo sukses, semua orang ingin masuk secara cepat ke animasi, tapi mungkin apakah ketidaksiapan, mungkin juga ketidaktahuan, itu menciptakan kasus-kasus malah yang tidak baik. Nah, tapi pertanyaannya sekarang dari government, kemarin ternyata dari kementerian menghasilkan animasi dengan AI. Selamat datang di Voy Talk, mari bicara bersama Voy. Kali ini kami akan berbincang-bincang dengan Ketua Umum Asosiasi Industri Animasi Indonesia, yaitu Bung Daryl Wilson. Kita akan berbincang-bincang bagaimana nasib industri animasi kita kini dan nanti. Kita temui Bung Daryl Wilson. Bang Daryl, terima kasih sudah mampir ke kantor Voy, Voice of Indonesia. Siap, sama-sama, dengan senang saya bisa hadir juga. Terima kasih sudah diundang. Oke. Baik. Kita cukup antusias akhir-akhir ini kan perkembangan dunia animasi itu kan kelihatan banget ya di Indonesia. Nah, tapi kan karena kita berhadapan dengan Bang Daryl yang ketua Asosiasi Animasi Indonesia, kita minta perspektifnya Bang Daryl, gimana sih sebenarnya industri animasi kita itu apa benar tumbuh dan berkembang? Silakan. Kita di Ainaki itu memang asosiasi yang sudah cukup lama ya, kita dari tahun 98, dan isinya itu memang adalah perusahaan animasi gitu. Jadi teman-teman yang tergabung di situ biasanya studio atau perusahaan animasi. Nah, di tahun 2012 kita nggak terlalu ketat. Kita coba ngerangkul teman-teman juga yang non berbadan hukum untuk bisa bergabung, karena memang PR kita di industri ini adalah untuk melakukan pemetaan bukan hanya perusahaan, tapi juga mungkin home industry yang belum berbadan hukum atau pelaku-pelaku yang tersebar, biasanya bentuknya rumahan-rumahan. Mereka berkumpul tapi punya talenta sama kemampuan yang luar biasa gitu. Dari situ sebenarnya kita punya data dari riset kita di tahun 2016 sampai 2020, yang sayangnya memang belum terupdate sampai 2025 ini. Kita melihat perkembangan di jumlah studio di Indonesia itu selalu 2 kali lipat tiap tahunnya, jumlah studionya. Berarti kita melihat bahwa dari sisi resource kita selalu berkembang. Pertanyaannya berarti kan apakah ada needs sehingga butuh atau tumbuh benih-benih tersebut gitu. Lalu kita coba lihat jumlah atau bentuk karakter project yang banyak mereka ambil tuh bentuknya seperti apa sih gitu. Dan ternyata juga banyak sekali studio-studio di Indonesia itu ngerjain service work buat studio dari luar, project-project dari luar gitu. Karena memang bisa kita lihat di 10 tahun terakhir, project dari lokal itu kesempatannya sangat sedikit, gitu ya. Jadi mereka sangat agresif mencari network dengan studio-studio dari luar, gitu. Dan terbukti mereka banyak sekali dilibatkan di project-project luar. Kalau kita lihat secara detail, mungkin kita nggak nyebut studionya, tapi namanya muncul orang Indonesia di situ, gitu ya, di project-project entah itu punya Disney kah, punya Lucasfilm kadang, mau itu film layar lebar untuk pengerjaan CGI dan lain-lain. Nah, lalu kita lihat juga pendapatan dari studio-studio yang ada di sini. Ternyata tiap tahunnya sendiri itu berkembang 11%. Gitu pendapatannya. Dari data yang 2020, kita ngelihat itu sekitar 6 triliun pendapatan di industri sektor animasi. Khusus jasanya saja. Gitu. Jadi kita harus tahu kalau di industri animasi kita tuh membagi menjadi 2 karakteristik jalannya usaha gitu. Jadi satu memang penyedia jasa, bisa dibilang tukang ya gitu ya. Jadi
klien butuhnya apa nih? Apakah pengerjaan storyboard saja kah? Atau aset 3D karakter? Atau aset 3D environment, digital bentuknya? Atau pengerjaan background saja? Atau spesifik hanya pengerjaan animasi saja? Atau memang secara keseluruhan production, tapi kita tukang? Cerita dari mereka, konsep dari mereka, ide dari mereka, bahkan kepemilikan intelektual propertinya punya mereka, gitu kan. Nah, itu sudah bisa dibilang mungkin dari data kita 90% member kita pun ya hidupnya adalah dari penyediaan jasa produksi. Nah, baru di sekitar menjelang ya 2012, 2013 mulai isu soal ekonomi kreatif dicanangkan waktu itu ya. Dan studio-studio pun mulai ada awareness terhadap potensi lain dari apa yang kita miliki gitu. Bahwa oh ternyata ada IP berbasis karakter ini yang menjadi potensi sebenarnya dari industri kita gitu. Nah ini yang semua kayaknya jadi mimpi dari pelaku-pelaku ekonomi kreatif, bukan cuma di animasi, dari teman-teman game, dari teman-teman komik, dari perfilman, dari penulis buku sekarang gitu ya, yang ingin menciptakan karakter mereka dengan story yang kuat gitu ya, yang akhirnya nanti bisa berkembang kemana-mana. Nah, jadi kalau misalnya tadi kita lihat, apakah industri animasi berkembang? Berkembang. Dari sektor jasanya berkembang, dari sektor creation-nya terhadap IP-IP yang akan muncul pun nanti itu terus berkembang. Berarti animator kita itu bukan hanya jago kandang ya, udah merambah ke mancanegara juga. Betul, dan ya tadi kita kalau ngelihat itu kan, kalau dari asosiasi kita coba mikir bahwa wah SDM kita tuh jago-jago banget gitu. Bahkan ada yang terlibat dengan film-film yang Hollywood yang box office di mana-mana, dengan CGI yang sangat detail sekali gitu ya. Teknikalnya sangat sulit sekali, tapi ternyata bisa dieksekusi oleh teman-teman SDM yang berasal dari Indonesia gitu. Nah, tapi kalau kita lihat lagi memang banyak orang Indonesia pun yang punya jalur, misalnya mereka bersekolah di perfilman di luar, sehingga akses untuk networking, untuk bisa bekerja di studio di luar pun itu terbuka buat mereka. Dan akhirnya mereka juga secara skill set, secara pemikiran, mereka bisa masuk ke dalam project-project yang punya nama. Tapi juga di sisi lain, teman-teman SDM yang sangat hebat-hebat di Indonesianya, mereka nerima servis dari luar, terlibat dalam project yang bagus-bagus, tapi nggak pernah kena highlight gitu kan. Nah, kita juga ngelihat, tapi kenapa ya mereka kok mau ngambilnya yang dari luar, tapi yang dari Indonesia tuh kadang agak sulit. Kami ngelihatnya, oh prestisnya nih, kita tuh di Indonesia harus ada project-project prestis yang bisa membuat teman-teman yang jago-jago ini terpenuhi keinginan mereka untuk mungkin eksplorasi, mengasah kemampuan teknisnya dia lagi gitu ya, tertantang gitu. Jangan ada project yang mungkin ala kadarnya gitu ya, karena pasti teman-teman yang punya skill set yang jauh di atas, mereka butuh tantangan. Nah ini antara ayam dan telur kalau kita lihat ya, kalau di mana yang lebih dulu ya kan? Betul. Nah makanya nanti mungkin kalau ke aspek peran pemerintah, nanti kita bisa diskusi ide-ide kira-kira di mana sepertinya kita perlu atau di mana sih peran pemerintah dari sisi itu ya. Oke. 1-2 hari ini kita baru mencatatkan sejarah baru ya, bahwa film terbaru animasi itu, film Jumbo itu menjadi yang terlaris sepanjang sejarah film. Bukan hanya film animasi, tapi semua film. Nah ini sinyal apa kalau menurut Anda? Ya ini sinyal yang sangat baik sekali ya buat industri animasi kita gitu. Karena animasi secara industri memang masih perlu meyakinkan para pemilik modal, para investor, bahkan pemerintah pun bahwa kita industri animasi itu punya potensi loh, gitu. Dan di Jumbo
teman-teman di Visinema mengemas itu sangat baik sekali secara output, secara teknikal, secara kualitas animasinya sangat baik dan secara cerita pun bisa connect dengan penonton yang memang penonton Indonesia. Gitu, baik anak, baik itu orang tuanya gitu ya. Jadi kita lihat ternyata sebuah produk kalau memang dipersiapkan dengan baik dan memang ditujukan ke market yang memang dari awal intended untuk market itu, ternyata bisa diterima. Terima ya. Nah, PR-nya adalah dengan berita baik tersebut, apakah itu cukup meyakinkan para investor mungkin atau teman-teman yang memang memiliki kapasitas untuk masuk atau meng-create project-project berikutnya mengambil resiko gitu, karena semua project di film itu pasti ada resikonya. Dan animasi itu sebenarnya bisa dibilang kategori resikonya itu cukup besar. Gitu, karena kita membutuhkan SDM yang cukup banyak, produksinya membutuhkan waktu yang panjang, dan secara daya dukung infrastruktur, peralatan, dan lain-lain, itu membutuhkan perangkat yang ya nilai investasinya tidak rendah. Gitu ya, sehingga buat investor akan seksi nggak sih gitu kan untuk berinvestasi di animasi, di mana misalnya saya invest tahun ini ternyata produknya jadi 3 tahun lagi atau 5 tahun lagi gitu ya. Nah itu kan akan menjadi pertimbangan yang sangat mendalam buat investor. Nah cara meyakinkan mereka adalah memang bukti-bukti yang banyak, produk yang bagus. Dan semakin banyak contoh-contoh kayak Jumbo nanti bermunculan, berarti akan bisa meyakinkan investor tadi. Tapi yang kami khawatirkan juga adalah dengan adanya Jumbo, sukses, semua orang ingin masuk secara cepat ke animasi, tapi mungkin apakah ketidaksiapan, mungkin juga ketidaktahuan, itu menciptakan kasus-kasus malah yang tidak baik. Sehingga akhirnya efeknya malah kebalik gitu ya. Nah itu yang kita harapkan itu tidak terjadi. Tapi kita ngelihat ya pasti orang begitu lihat, wah ini sukses, saya akan bikin lagi tuh yang kayak gitu lagi gitu kan, kayak gitu lagi. Padahal ya Jumbo dengan Jumbonya kita harus bikin karya yang berikutnya lagi, original lagi, yang emang juga basisnya ya pasar lagi gitu. Pasar lagi butuh yang seperti apa lagi nih? Karena Jumbo udah ada. Masa kita bikin Jumbo kedua? Ya itu tugasnya teman-teman Visinema meneruskan Jumbo kedua, tapi jangan kita bikin Jumbo point 2 gitu ya. Nah itu mungkin bercandaan, tapi salah satu ada harapan, tapi juga ada kehati-hatian yang harus sama-sama di teman-teman di industri saling jaga. Gitu. Nah kalau begitu apa ini tantangan yang ada di dunia animasi ini apa saja yang kalau bisa dipilah-pilah? Kalau dipilah-pilah memang tantangan kita cukup banyak muncul di tiap tahapan ya, dari hulu ke hilir. Jadi mulai dari penciptaan SDM. Gitu. Kita sekarang di kondisi bahwa SDM kita tuh sebenarnya dan seharusnya mampu memenuhi kebutuhan SDM lokal kita. Dan bahkan kita bisa ngirim SDM hebat kita keluar. Dan mereka dibutuhkan. Dan itu yang terjadi. Jadi SMK animasi di Indonesia sekarang cukup banyak dan spesifik jurusan animasi. Kalau dulu kita taunya jurusan desain komunikasi visual, mungkin anaknya punya minat di animasi, dia belajar animasi, teman-teman yang lain mungkin lebih generik. Nah sekarang jurusan animasi spesifik. Itu cukup banyak jumlahnya dan tiap tahun menelurkan 10.000 hampir 15.000 SDM. Pertanyaannya itu SDM-nya kemana? Dan apakah siap serap kerja? Dari data kita ternyata kurang. Hanya 10-15% yang siap kerja. Ke lain kemana? Dari SMK. Oh ternyata nggak linear. Mereka kerja jurusan animasi tapi ternyata setelah lulus nggak di bidang animasi. Gitu. Nah ini pertanyaannya kenapa gitu kan? Jadi itu adalah salah satu tantangan yang kita lagi benahi dari sisi penciptaan SDM gitu. Lalu pertanyaannya lagi adalah
ketika kayak misalnya situasi di 3 tahun terakhir, teman-teman di studio animasi di lokal kita kesulitan mencari talenta yang bagus. Kita rebutan karena yang bagus-bagusnya itu memilih kerja ke luar negeri. Sisanya di Indonesia yang kelas B, kelas C bahkan. Karena yang kelas A atau kelas B yang di Indonesia pun memilih untuk nge-setup studio sendiri untuk ngerjain proyek dari luar. Nah, sementara yang perusahaan-perusahaan studio-studio lokal yang mencari SDM juga talented, sisanya. Yang nggak salah, yang tadi saya bilang, ya mereka pasti mau kerja di perusahaan yang bonafit, yang bisa memberikan kesempatan mereka terlibat di dalam proyek yang prestis, gitu kan, historis bahkan, gitu, nama mereka muncul di proyek yang wah box office dan lain-lain, itu satu kebanggaan, gitu. Nah, lalu berikutnya lagi berarti gimana kita bisa men-trigger proyek-proyek untuk teman-teman SDM yang lulus tadi itu siap diserap. Baik itu level SMK, kita sekarang banyak politeknik jurusan animasi juga, sekarang ada S1 pun, D3, S1 jurusan animasi juga. Nah, ini bagaimana nih mempersiapkan mereka untuk bisa masuk ke industri gitu, dan industri pun bisa menawarkan sesuatu yang menarik buat mereka gitu. Nah, ini PR. Lalu yang berikutnya lagi, kalau di penyamaan upskillingnya, misalnya contoh, dari data member kita, itu hampir member kita itu kalau ada project itu biasanya bernetwork. Jadi kita saling share. Misalnya kapasitas studio saya ternyata hanya bisa menyerap produksi dari 10 hanya 8. 2 ini kita share. Gitu, dan komunikasi antar studio itu terjadi. Nah, PR-nya juga bagaimana standar antar studio atau pipeline studio ini juga memiliki kesamaan frekuensi. Sehingga kalau kita misalnya mau menjual kemampuan produksi animasi Indonesia, datanya itu bisa keluar. Misalnya, Indonesia kalau diberi pekerjaan animasi dengan teknik A, itu siap diserap dengan durasi, dengan SDM sejumlah sekian, dengan jumlah studio jumlahnya sekian, gitu ya. Karena mereka sudah siap bernetwork secara online. Dan itu sudah terjadi dari 10 tahun terakhir, itu sudah saling berkomunikasi. Karena mereka biasanya itu background-nya adalah berasal dari satu studio yang sama, biasanya studio besar. Misalnya contoh, ada teman-teman yang lulusan dari Infinite Framework Batam, ada teman-teman yang banyak lulusan dari Base Studio atau sekarang Brown Bag Studio di Bali, yang mungkin mereka kerja, dapat opportunity, kualitas project yang bagus, akhirnya mereka udah punya knowledge-nya, mereka setup studio sendiri. Tapi juga perusahaan ini tetap ngasih kerjaan ke mereka, sehingga mereka tumbuh bareng-bareng. Dan ini kalau kita lihat, ternyata sumbernya dari situ. Ini angkatan ini ada studio yang muncul, ternyata angkatan keduanya ada studio lagi yang muncul. Jadi ternyata efek dari sebuah perusahaan besar animasi pun itu nge-generate bibit-bibit studio-studio baru yang cikal bakal studio baru di Indonesia. Nah, itu harus diperbanyak dan harus di-accelerate sih. Gitu. Jadi 5-10 tahun ke depan ini apa saja tantangan yang harus kita siapkan, dan apa ini yang tren dari luar yang harus kita waspadai atau kita manfaatkan justru? Nah, ini kalau kita ngebaca apa yang harus kita siapkan di 10 tahun ke depan, saya rasa harus punya komunikasi dan satu visi khususnya yang melibatkan bukan hanya pelaku industri saja, bukan hanya dunia pendidikan saja, bahkan di kita pun dunia pendidikan belum secara maksimal memanfaatkan aspek risetnya mereka. Sehingga hasil risetnya mereka punya peranan penting untuk diaplikasikan di industri. Itu pun masih belum terjadi gitu. Nah, lalu kita bicara misalnya soal masyarakatnya yang paham nggak sih tentang industri animasi atau menghargai nggak sih misalnya dengan produk-produk animasi lokal kita. Atau sekarang pemerintah. Kira-kira pemerintah harus menyiapkan apa sih tadi? Sebuah kondisi terhadap pelaku-pelaku kita, baik itu pelaku pemilik perusahaannya atau pekerjanya gitu, bahwa
bagaimana nih menciptakan suasana kompetisi kita bisa bersaing dengan negara luar. Misalnya contoh, kalau kita mau menyerap proyek-proyek yang prestis dari luar, biasanya adalah harus ada kerjasama antar negara. Yeah. Karena biasanya perusahaan tersebut juga akan ada bantuan-bantuan tertentu dari negaranya sendiri kalau bekerja sama dengan negara-negara yang bekerja sama. Ada government treaty di antara negaranya di bidang tertentu. Dalam hal ini misalnya apakah ekonomi kreatif, atau perfilman, atau animation. Nah, bantuan di kita, negara kita, belum ada yang secara spesifik menyebutkan hal tersebut. Misalnya contoh apakah ada grant, atau ada potongan pajak misalnya, atau seperti yang Singapura lakukan, ada subsidi terhadap gaji. Dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya, proyek ini akan disubsidi kalau misalnya ada kolaborasi antar negara. Gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi, peran pemerintah itu penting. Lalu juga secara politik. Misalnya contoh, Indonesia itu pasar yang sangat besar. Korea berusaha masuk ke Indonesia dengan konten-kontennya. Gitu. Makanya kita animasi Korea itu nggak asing. Baik itu di digital kontennya, baik itu di free to air-nya. Yeah. Gitu. Dan kita harus menjaga itu, bagaimana konten-konten di lokal kita bisa mendominasi media-media di lokal kita, gitu. Mereka ngasih konten ke Indonesia gratis bahkan. Karena tadi, animasi itu bukan produk buat mereka yang untuk dijual. Animasi itu media promosi. Memasarkan produk. Memasarkan produk yang ada di dalam animasinya. Misalnya contoh, larva. Yeah. Ya, kita kenal animasi larva dengan lucunya, komedinya. Itu masuk ke Indonesia gratis, tayang di TV lokal kita gratis. Bagaimana pembuat konten Indonesia bersaing dengan kata gratis? Gitu kan? Kalau tidak ada peran serta dari government, atau ada pemahaman secara bisnis, memang dari awal, by design, produk itu memang itu untuk promosi. Ada bisnis lain yang dipersiapkan di belakang itu. Yaitu tadi, licensing bisnisnya. Yeah. Model skema bisnisnya yang sudah siap untuk itu. Nah, kebanyakan masih ada yang, wah saya produksi animasi, saya pengen jual ke TV Indonesia, TV lokal. Begitu ketemu pihak TV, wah saya nggak bisa bayar segitu. Saya nggak bisa gantiin biaya produksi. Ya karena memang TV nggak akan pernah bisa menggantikan biaya produksinya sebuah animasi, bahkan film pun. Yeah. Gitu, karena model skema bisnisnya bukan begitu. Nah, konten dari Barat, konten dari Eropa, konten dari Southeast Asia masuk ke TV kita gratis atau dengan biaya yang sangat minim sekali gitu. Nah, ini kan berarti kita harus duduk bareng untuk bagaimana sih menskemakan konten-konten kita untuk bisa mendominasi media seperti free to air, seperti YouTube misalnya, atau ada media IP lagi OTT misalnya gitu. Sehingga ada batasan-batasan. Kalau konsep government itu kan ada TKDN katanya. Gitu kan. Berapa persen? Iya, ada berapa persen. Yang biasanya akan logis kalau itu merupakan hardware. Yeah. Tapi menurut saya konsep itu sebenarnya kalau memiliki arti dan diterapkan dengan baik dan juga dilakukan di government. Misalnya contoh, setiap ada produksi animasi dari government, itu harus memiliki TKDN tertentu yang ukurannya misalnya SDM lokal kita yang terserap atau terlibat, itu 100% misalnya. Yeah. Buktinya apa? Sertifikasi, profesi, yang dikeluarkan oleh BNSP. Saat ini BNSP mengeluarkan sertifikasi. Tapi di pelaku industri, itu nggak ada artinya. Sertifikat itu sih nggak usah ditunjukin. Saya lebih melihat portfolio. Betul. Sudah Gitu. apa, di mana. Betul. Sertifikat itu akan punya nilai kalau memang secara implementasi pun itu ada hubungannya dengan kesempatan untuk menyerap proyek yang mungkin mulai dari government dulu. Yeah. Bukan dari pihak swasta dulu. Gitu. Nah, tapi pertanyaannya sekarang dari government, kemarin ternyata dari kementerian menghasilkan animasi dengan AI. Begitu kan? Yang sayang sekali. Katanya kita mengusung SDM lokal kita, ekonomi kreatif kita, daya cipta otak kita gitu kan. Tapi ternyata AI dimanfaatkan
saya bukan against AI, tapi aplikasi AI dengan seperti itu buruk, gitu. Dan tidak melihat kondisi dari industri yang sekarang butuh support dari government, tapi malah terbalik bentuk supportnya. Nah itu yang kami sayangkan sekali gitu ya. Oke, itu PR buat Ibu Mutia dan kawan-kawan. Betul, itu PR-nya. Kenapa menggunakan AI untuk program promosi mereka? Betul. Ya sekali lagi sih, sebenarnya AI sendiri itu sebagai tools itu sangat membantu sekali. Gitu. Jadi misalnya contoh bagi penulis, AI itu menjadi penting untuk membantu dia mungkin lebih produktif. Kan tetap peran manusianya itu tetap harus memasukkan data ke dalam AI untuk bisa menelurkan ide yang dia mau create. Tapi yang ngasih rasa tetap manusia. AI itu hanya membantu untuk bisa menstrukturkan lah apa yang kita mau, tapi tetap rasanya itu dari kitanya sendiri nanti yang memberikan rasa otentik terhadap outputnya. Jadi untuk insan yang kreatif di bidang animator ini jangan takut. Tidak akan menggerus AI. AI tidak akan menggerus ya? Tidak akan. Gitu. Jadi bahkan itu akan menambah produktivitas mereka, menambah atau membantu mereka di dalam proses kerja gitu ya. Misalnya untuk nge-create ide dasar dulu gitu. Contoh penerapan misalnya ketika mau menghasilkan sebuah karakter desain terhadap sebuah cerita. Kita belum kebayang nih, oh kita butuh trigger. Oke, AI kita manfaatkan, tapi habis itu kita refine lagi, kita kerjakan lagi sehingga original punya kita. Nah AI sekarang itu kan karena mengambil data dari yang sudah ada, outputnya kita tahu ya output ini mirip seperti itu. Nah sementara kalau di bidang kreatif, keterbaruan itu atau originalitas itu yang kita cari. Jadi kalau misalnya kita memang mengharapkan output yang mirip seperti apa ya itu hanya ya udah dilakukan dengan AI aja, tapi penonton pun nanti akan bisa membedakan mana yang itu original, mana yang tidak gitu. Dan knowledge tentang output itu sendiri saya rasa akan tumbuh juga gitu. Penonton bisa bijak untuk ngebedain. Nah, sebagai seorang pelaku animator, apa nih kiat-kiat yang bisa dilakukan oleh terutama untuk teman-teman pemula supaya nanti bisa bersaing. Sekarang eranya udah keras nih. Betul. AI udah masuk, udah digunakan juga. Buat yang baru mau masuk ke bidang ini, memang dari awal dia harus tahu minatnya dia tuh di aspek apa sih. Nah, kalau dari breakdown kita, jadi di asosiasi kita pun sebenarnya di bawah Deputi Pendidikan kita nge-breakdown di SKKNI KKNI kita itu ada 5 jalur kompetensi. Jadi jalur karir lah ya. Yang memang basisnya itu satu adalah editorial. Jadi penulisan cerita atau storyboard artis. Itu yang memang aspek cerita. Sampai akhirnya nanti di level atas adalah penyutradaraan. Karena kemampuan dia adalah meng-create sebuah story. Nah, lalu ada aspek visual. Yang memang kuatnya nanti ke atasnya, level atasnya adalah dia menjadi art director. Lalu ada aspek technical. Mungkin dia suka aspek animasi, tapi aspek misalnya technical renderingnya, lightingnya gitu ya. Sehingga, atau programmingnya gitu. Untuk bikin plugin atau otomatisasi di dalam produksi. Dia akan jadi technical director. Gitu. Nah, lalu yang berikutnya lagi di motion. Motion adalah gerakan, itu animator. Gitu, yang nanti bisa jadi animation director. Nah, terakhir adalah manajerial yang nanti akan bisa jadi produser. Jadi sebagian besar teman-teman yang baru mau masuk atau akan terjun ke sini belum mengerti dia tuh mau kemana sih gitu ya. Jadi ada yang khawatir, wah saya nggak bisa gambar tapi saya senang di bidang animasi, gimana dong? Oh Anda teliti nggak? Kalau teliti berarti jadi project koordinator atau jadi produser, karena memang harus teliti dia ngatur budget, ngatur production, mengkoneksikan elemen produksi dari A ke B, B ke C, dan lain-lain. Wah saya bisanya bikin cerita, tapi saya nggak bisa bikin animasinya. Ya fokus di penulisan atau bikin storyboard gitu. Jadi kita harus tahu dulu dari awal, oh saya senang di mana sih?
Nah, lalu ya berikutnya dengan informasi yang sekarang sangat banyak, sebenarnya bisa cari tahu apakah mau ke arah vokasi kah yang lebih teknikal gitu ya, atau memang mau ke ranah perguruan tinggi yang memang yang diasah adalah problem solvingnya. Itu yang di kita itu masih rancu. SMK, D3 dengan S1. S1 yang harusnya melatih cara berpikir, metodologi berpikir, wah tapi pada dituntut, Pak kenapa nggak diajarin bikin animasi sih, softwarenya Pak, ininya, loh kok jadi teknikal. Sementara di SMK yang harusnya dia spesifik mengerjakan satu bidang pekerjaan tertentu, harusnya menganimate saja, malah, wah Pak masa nggak diajarin bikin cerita, bikin karakter, ngedit film, jadi sutradara. Loh, level sutradara tuh di atas. Padahal SMK itu level 2 lulusannya di SKKNI KKNI kita. Jadi serba salah. SMK ingin menguasai semuanya, S1 ingin menguasai semuanya. Makanya lulusan kita jadinya yang ini nanggung ya. Nanggung gitu. Begitu masuk ke industri mereka kaget. Loh kok kayak gini? Yang SMK pengen digaji seperti S1, yang S1 mau jadi animator, kerja apply sebagai animator yang level SMK, pengen digaji seperti S1, nggak bisa. Gitu. Jadi kepahaman tentang profesi, tentang karir di bidang kita pun masih perlu sosialisasi gitu. Jadi makanya kesempatan seperti ini seneng kalau misalnya dengan media gitu ya bisa meng-create awareness gitu bahwa pasti ini ada orang tua yang anaknya mungkin pengen masuk ke animasi atau pengen masuk ke film gitu ya. Saya tuh mesti ngapain sih gitu. Nah, orang tua kadang khawatir, wah nanti anak saya jadi apa gitu kan. Nah, itu tadi. Oke Bang Tony, terima kasih, ini semoga menginspirasi pembaca dan penonton Voice of Indonesia. Ya. Siap, terima kasih juga saya sudah diundang lagi. Senang bisa share, semoga bermanfaat. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Bung Daryl Wilson. Semoga perbincangan ini bermanfaat dan menginspirasi pembaca dan penonton Voice of Indonesia. Sampai jumpa dengan Voice Talk berikutnya, tentunya dengan narasumber yang berbeda. Salam.